Gejolak perpolitikan nasional pasca keputusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres belum mereda. Sejumlah tokoh bangsa, mulai dari ketua partai politik hingga tokoh lain menyatakan keprihatinan menjelang pemilu 2024. Saat ini demokrasi Indonesia dalam kondisi terpusat di eksekutif serta telah terjadi intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Gibran Rakabuming Raka yang pencalonan cawapresnya dinilai kontroversial pun berani menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait drama politik Pilpres 2024 yang belakangan terjadi. Megawati menilai telah terjadi manipulasi dan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Tidak hanya PDI Perjuangan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengeluarkan pernyataan bernada sindiran. Surya Paloh menjawab pertanyaan mengapa tidak mencalonkan anaknya Prananda Surya Paloh sebagai calon wakil presiden. Menurut Paloh, anaknya masih membutuhkan proses yang lebih panjang jika akan menjadi cawapres. Pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Yang ketiga, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan. Menanggapi isu pasangan Prabowo Gibran lahir dari manipulasi hukum dan cacat moral, pada Minggu sore Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid mengklaim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tak cukup bukti soal pengaruh Anwar Usman terhadap hakim MK lainnya dalam memutus gugatan nomor 90 soal syarat usia Capres-Cawapres. Nusron juga membantah pemilihan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo adalah wujud nepotisme karena Gibran masih harus melewati sebuah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk menduduki jabatan wakil presiden. Dan telah dibuktikan oleh MK-MK, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Ini. Terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Wong undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Gibran sendiri menganggap proses pencalonannya sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar aturan. Gibran pun meminta pihak-pihak yang menemukan kecurangan dalam pencalonannya untuk melapor ke Bawaslu. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa, misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Selain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, para tokoh bangsa lain yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang menyatakan prihatin terhadap kondisi perpolitikan nasional menjelang pemilu 2024. Para tokoh menilai saat ini demokrasi Indonesia dalam kondisi terpusat di eksekutif serta telah terjadi intervensi eksekutif terhadap yudikatif. Pernyataan ini dikeluarkan pasca keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Apa yang ikhlas itu sudah mengalami erosi yang berat. Nah, kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya selesai. Kami ingin itu tercegah, tidaknya di kalangan yang sedikit kelihatannya, tapi sebenarnya banyak pengaruhnya, sehingga bangsa ini bisa menempuh perjalanan yang lebih lama. Di tengah krisis nilai, di tengah moralitas publik dan etika politik yang saat ini tidak lagi dikedepankan,
Tapi kami punya harapan apa yang dikatakan oleh Gusmus, bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan. Kalau politik jalan kebudayaan, maka politik harus juga dikembalikan kepada kepatuhan dan etika dan moralitas publik. Tetap berpegang pada undang-undang. Sebelum mengeluarkan pernyataan keprihatinan, para tokoh ini bertemu Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus pada Minggu siang di kediaman Gusmus yang berada di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.